Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati. Saya dari jurusan Marketing Angkatan Semba 40, Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Analisis Faktor Penentu dalam Niat Menggunakan Kembali Aplikasi Pemesanan Daring dengan dosen pembimbing Pak Bayu Sutikno. Latar belakang penelitian ini yaitu Indonesia menjadi negara dengan proyeksi pertumbuhan e-commerce tertinggi di dunia pada tahun 2024, yaitu dengan tingkat pertumbuhannya mencapai 30,5%. Dan untuk nilai transaksi B2B di Indonesia juga terus meningkat dan tumbuh persistensi dari tahun ke tahun. Secara global, pertumbuhan B2B sampai tahun 2027 mencapai 17,5% atau 20,9 triliun dan mewakili tingkat pertumbuhan tahunan gabungan. Untuk rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu aplikasi pemesanan sahabat SCG, penggunaan aplikasi tersebut masih rendah. Dari sekitar 4.500 toko yang terdaftar, toko yang aktif menggunakan aplikasi sahabat SCG untuk pemesanan rata-rata kurang dari 30% per bulan. Untuk pertanyaan penelitian, yaitu apakah harapan kinerja, harapan usaha, kondisi yang memfasilitasi, kesiapan teknologi, dan ketertarikan teknologi pada aplikasi sahabat SCG berpengaruh positif terhadap perilaku pengguna? Dan untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk menguji pengaruh harapan kinerja, menguji pengaruh harapan usaha, menguji pengaruh kondisi yang memfasilitasi, menguji pengaruh kesiapan teknologi, dan menguji pengaruh ketertarikan teknologi pada aplikasi sahabat SCG terhadap perilaku pengguna. Ada beberapa landasan teori yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu motivasi konsumen untuk melakukan pembelian daring yang diambil dari jurnal Edgar 2021 dan Pandey dan Chawla tahun 2018, lalu teori penggunaan teknologi dari Momani tahun 2020, teori niat menggunakan kembali atau yang dikenal dengan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology dari Venkates tahun 2003 yang dimana teori ini akan digunakan dalam penelitian ini. Lalu ada klasifikasi UTAUT dari Momani 2020. Ada 5 faktor yang diambil dari model UTAUT yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu harapan kinerja, persepsi kegunaan motivasi ekstrinsik, kecocokan pekerjaan, keunggulan relatif, dan ekspektasi hasil. Lalu ada harapan usaha, yaitu kemudahan penggunaan yang dirasakan, kompleksitas, dan kemudahan penggunaan. Lalu ada kondisi yang memfasilitasi, yaitu kontrol perilaku yang dirasakan, kondisi yang memfasilitasi, dan kompatibilitas. Dan ada juga kesiapan teknologi, yaitu kecenderungan individu menerapkan dan mengadopsi teknologi modern untuk mencapai tujuan. Lalu ada ketertarikan teknologi, yaitu kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi secara aktif atau keengganan terhadap teknologi. Ada 5 hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini. Dari 5 hipotesis tersebut, terbentuklah model penelitian, yang di mana harapan kinerja, harapan usaha, kondisi yang memfasilitasi, kesiapan teknologi, ketertarikan teknologi, berpengaruh positif terhadap niat menggunakan kembali. Untuk metode penelitian, digunakan desain penelitian yaitu deskriptif dan juga kuantitatif, yang dimana menggunakan data primer, yaitu kumpulan jawaban responden melalui metode survei, yang kuesioner via Google Form yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp. Dan pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria satu, toko bangunan yang sudah mengunduh aplikasi Sahabat SCG, dan yang kedua toko bangunan aktif yang terdaftar di Sahabat SCG. Ukuran sampel dalam setiap parameter penguji harus ada 15 data sampel atau responden.
Dalam penelitian ini terdapat 23 parameter yang diuji, sehingga data sampel atau responden yang diperlukan yaitu 345 responden. Kuesioner dalam penelitian ini berisi 23 item, dengan 12 item berfokus pada kualitas aplikasi, 8 item berfokus pada penggunaan teknologi, dan 3 item terkait penggunaan aplikasi. Variabel tersebut diukur pada tingkat individu dan menggunakan skala Likert 5 poin. Untuk metode analisis data dilakukan beberapa pengujian. Yang pertama ada uji kecocokan keseluruhan model menggunakan goodness of fit, uji validitas menggunakan t-value, uji reliabilitas menghitung nilai Cronbach alpha, construct reliability atau composite reliability, dan variance extracted atau average variance extracted. Dan ada juga uji diskriminan validity, yaitu hasil perhitungan dari akar kuadrat dari AV konstruk. Berdasarkan hasil penelitian, jika dilihat dari profil responden, untuk area responden masih berada di Jawa Barat, dan di Jabodetabek adalah yang paling banyak sebesar 35,1%, lalu untuk jenis kelamin perempuan sebesar 59,4%. Untuk usia 36 sampai 45 tahun itu mendominasi sebesar 61,2%. Lalu untuk pemesanan produk-produk di dalam aplikasi tersebut 6 sampai 10 DO itu sebesar 39,4%. Jika dilihat dari hasil uji validitas, harapan kinerja dengan indikator kontribusi tertinggi yaitu fitur-fitur sahabat SCG sangat diperlukan dan membantu pekerjaan dalam mengelola toko bangunan. Lalu untuk harapan usaha, indikator dengan kontribusi tertinggi yaitu mudah mempelajari penggunaan aplikasi sahabat SCG. Lalu untuk kondisi yang memfasilitasi, indikator dengan kontribusi tertinggi yaitu aplikasi sahabat SCG berfungsi serupa dengan sistem aplikasi pemesanan lainnya. Dan untuk variabel kesiapan teknologi, indikator dengan kontribusi tertinggi yaitu teknologi baru berkontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik. Dan untuk variabel ketertarikan teknologi, indikator dengan kontribusi tertinggi yaitu suka mencoba teknologi teknologi baru. Dan jika dilihat dari uji reliabilitas, semua faktor-faktor tersebut dapat diterima. Untuk pengujian hipotesis, ada dua variabel yang ditolak dan 3 variabel yang didukung. Untuk variabel yang ditolak yaitu adalah harapan kinerja dan harapan usaha, yang di mana artinya semakin besar persepsi manfaat atau kinerja sistem yang dirasakan dan juga, semakin besar persepsi kemudahan penggunaan suatu sistem, justru semakin rendah niat individu untuk menggunakan kembali. Dan untuk, variabel yang didukung, kondisi yang memfasilitasi memiliki pengaruh yang paling besar, terhadap niat menggunakan kembali. Dan dalam penelitian ini, indikator seperti sumber daya yang diperlukan dan aplikasi berfungsi serupa dengan aplikasi lainnya memberikan kontribusi nyata terhadap niat menggunakan kembali. Lalu variabel yang didukung lainnya yaitu kesiapan teknologi dan juga ketertarikan teknologi, yaitu berpengaruh positif terhadap niat menggunakan kembali. Untuk simpulan dari penelitian ini, yang pertama, harapan kinerja berpengaruh negatif signifikan terhadap niat menggunakan kembali. Hasil ini mengindikasikan adanya kemungkinan bahwa di mana pengguna telah menganggap manfaat sistem sebagai hal yang wajar atau sudah sewajarnya ada, sehingga persepsi manfaat tersebut tidak lagi mendorong niat penggunaan. Lalu untuk harapan usaha juga memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap niat menggunakan kembali. Hal ini terjadi karena pengguna telah dianggap sebagai hal yang biasa. Pengguna sudah terlalu terbiasa dengan sistem tersebut. Harapan usaha tidak lagi memberikan nilai tambah yang berarti sehingga tidak lagi menjadi faktor pendorong yang relevan dalam membentuk niat penggunaan. Lalu untuk kondisi yang memfasilitasi,
seperti customer service yang mudah dihubungi, pengetahuan yang cukup, pengguna memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk menggunakan aplikasi, dan aplikasi berfungsi serupa dengan aplikasi sejenis lainnya, memberikan kontribusi signifikan terhadap niat menggunakan kembali. Lalu untuk kesiapan teknologi, juga memberikan pengaruh signifikan terhadap niat menggunakan kembali. Teknologi yang dapat membuat pekerjaan lebih efisien, teknologi yang berkontribusi terhadap kualitas hidup yang lebih baik, dan pengguna yang mengikuti perkembangan teknologi dan dapat memahami teknologi tinggi, berperan penting dalam menciptakan niat menggunakan kembali yang positif. Lalu ketertarikan teknologi memberikan pengaruh positif signifikan terhadap niat menggunakan kembali. Keahlian pengguna dalam menggunakan teknologi, pengguna suka mencoba teknologi baru, pengguna suka membiasakan diri dengan teknologi baru dan tidak membutuhkan waktu lama untuk menguasai teknologi baru, menjadi faktor yang penting dalam mempengaruhi niat menggunakan kembali. Lalu implikasi penelitian ini yaitu kondisi yang memfasilitasi merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap niat menggunakan kembali. Sehingga pengembang perlu memastikan bahwa pengguna aplikasi memilih sumber daya yang diperlukan untuk dapat terus menggunakan aplikasi. Customer service yang responsif dan mudah untuk dihubungi, dan memberikan pelatihan mengenai aplikasi bagi calon pengguna dan pengguna baru. Lalu untuk kesiapan teknologi dan ketertarikan teknologi juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap niat menggunakan kembali. Pengembang perlu memastikan aplikasi mudah dipelajari dan digunakan, efisien, meningkatkan kinerja, dan memiliki fitur-fitur yang dibutuhkan untuk menciptakan pengalaman pengguna yang positif. Lalu untuk hubungan Lalu untuk hubungan harapan kinerja dan harapan usaha terhadap niat menggunakan kembali, bersifat konstekstual dan tidak selalu positif. Hal ini membuka peluang untuk mengembangkan model adopsi teknologi yang lebih adaptif terhadap kondisi pengguna, terutama pengguna yang berpengalaman. Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya mempertimbangkan variabel mediasi seperti kepuasan atau kepercayaan dalam menjelaskan pengaruh tidak langsung harapan kinerja dan harapan usaha terhadap niat menggunakan kembali. Penelitian ini memiliki berbagai keterbatasan. Yang pertama, data yang digunakan hanya bersumber dari responden yang menggunakan aplikasi sahabat SCG, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan untuk pengguna aplikasi serupa. Yang kedua, penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis hubungan antar variabel. Pendekatan ini tidak memberikan wawasan mendalam mengenai alasan di balik persepsi atau pengalaman pengguna terhadap aplikasi. Dan yang ketiga, faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi niat untuk menggunakan kembali, seperti kondisi jaringan internet, persaingan dengan aplikasi serupa, atau faktor pendidikan yang dalam penelitian ini tidak termasuk dalam model penelitian. Untuk saran, pengembang aplikasi disarankan untuk meningkatkan fitur harapan kinerja dengan menambahkan fitur-fitur yang dapat lebih meningkatkan kinerja pengguna dalam mengelola toko bangunan dan dapat lebih efisien dalam melakukan pemesanan. Yang kedua, kondisi yang memfasilitasi yang berpengaruh terbesar terhadap niat menggunakan kembali perlu terus ditingkatkan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cangkupan wilayah penelitian agar lebih representatif terhadap pengguna aplikasi sahabat SCG di tingkat nasional. Dan yang keempat, pengayaan variabel penelitian seperti tingkat pendidikan, kondisi jaringan internet, atau persaingan dengan aplikasi serupa, serta penggunaan pendekatan secara kualitatif, misalnya seperti wawancara secara mendalam, dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif terkait perilaku dan persepsi penggunaan. Diharapkan dapat menggali lebih dalam dan lebih luas lagi faktor-faktor lain yang mempengaruhi niat untuk menggunakan kembali aplikasi, sehingga hasil penelitian memberikan kontribusi yang lebih besar pada pengembangan layanan digital. Sekian presentasi tesis saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.